pada waktu itu ada juga salah seorang pedagang mie ayam mau pulang malam-malam, dia kok tiba-tiba jadi berat, dia nggak bisa jalan. Kenapa ini bertanya-tanya, dia nengok ke belakang, tahu-tahu aja katanya. Bahwa lagi kemunculan ada anak-anak kecil seperti ini, perwujudannya seperti ini, dan dia ini pemakan darah. Oh, ini anak-anak kecil yang Ya, disebutin sama yang disebutin Bapak tadi, yang di depan. Bapak yang di depan tadi mengatakan bahwa saya anak-anak ini sering meminta tumbal di tempat ini. Dan di sini tadi saya digiring lagi untuk masuk ke alam mereka. Di sini saya diarahkan ada salah satu gubuk atau rumah kecil yang didiami oleh sosok orang tua itu sendiri. Cuma di sini saya agak kesulitan untuk memvisualkan ini, bahwasanya sosok ular ini yang menjaga wilayah ini. Tapi di sini tidak ada ekor. Kalau saya menyebutnya ular buntung. Ini ada salah satu muncul kembali. Ini ada sosok yang saya tangkap ini seperti sosok hewan ya. Jadi ini ada perwujudan seperti ini wajah manusia. Tapi ini berbadan hewan dia. Hah? Wajahnya manusia, badannya hewan. Ya, Hewan dia apa? adalah sosok siluman. Dan di sini dia mencoba untuk memberikan saya suatu penggambaran. Apa itu, Pi? Oh, makam. Ternyata setelah coba saya telusur kembali, ini ada beberapa makam yang lebih tepatnya ada di sebelah kanan rumah. Sebelum rumah ini ditimbun, di sini ada beberapa makam atau jasad, tapi saya tidak tahu pastinya ini siapa. Tapi ini dikuburkan di sini. Yang makam belanda tuh bukan, nggak tahu lagi. Saya kurang tahu pastinya. pasti. Cuma atas kedatangan sosok makhluk yang saya anggap sebangsa siluman ini, nah termasuk di bawah itu ada ular itu berwarna hijau, dia menghadap ke sini. Jadi kayak ular kobra itu seperti ini. Coba aku akan turun dan memvisualkan bentuk atau isyarat yang dia sampaikan ke saya. Nah, di sini ini ada sosok ular yang melingkar di sini. Ini kepala. Dia melingkar masih seperti ini. Dan dia di sini menghadap ke sana. Coba mungkin Mbak Memes turun ke sini ya. Aku boleh nih, turun nih. Boleh nggak apa-apa. Oke. Jadi ini saya visualkan langsung di sini. Ini adalah perwujudan ular yang tadi saya katakan dia melingkar seperti ini dan kepalanya tegak, dia mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Ya, mengarah ke sana. Kenapa? Apa yang dimaksud? Seakan dia mengajak kita untuk di salah satu tempat di mana tadi cuma saya sempat tersirat akan adanya suatu pusaran, adanya suatu pusaran atau gelombang energi lain. Gambar yang dibuat oleh Ki Arjuna merupakan sosok ular besar yang sedang mengarahkan kepalanya seolah menunjukkan sebuah lokasi untuk meminta tim deg-degan melanjutkan penelusuran ke titik yang lainnya. Kita kembali ke atas, kita menuju ke kolam. Tim pun bergegas menuju sebuah lokasi yang disinyalir merupakan tempat bersemayamnya sosok ular tersebut. Akankah tim berhasil menguak misteri sosok ular tersebut? Luas sekali ini kolamnya ya. Akhirnya kita udah sampai di kolam. Ternyata petunjuk itu sesuai seperti yang aku gambarkan. Tadi pas waktu aku menggambar ada rumah. Ternyata yang dimaksud sama Simbah itu adalah rumah ini. Nah, ini kan kayak ada rumah terus pintu. Ternyata di situ setelah saya visualkan ada tempat. Nah, ini itu kan. Nah, kotak itu terus ada pintu seperti kayak gua. Nah, di situ tempat tinggalnya Simbah yang sering menampakkan wujudnya
yang Nenek-nenek itu ya. berwujud nenek-nenek perempuan yang dia bawa kantung. Nah, terus kalau untuk informasi yang ada di sini, jadi dalam penglihatan saya di sini tuh kayak ada suatu pusaran. Pusaran yang sangat besar. Jadi siapapun yang masuk ke dalam sini, dia akan berpindah dimensi. Ini yang dimaksud sama ular yang tadi di rumah itu. Yang dimaksud sama Pusaran ular air itu tadi. ini. Dan di sekitaran sini ada penunggu yaitu ular buntu. Saya gambar Yang tadi yang di tadi. gambar. Coba yang ini ya. Ini penggambaran dari ular buntung yang menjaga wilayah ini. Iya, Dan ya. ular yang hijau tadi memberikan isyarat pada saya bahwasanya di sini gelombang pusaran itu apapun yang masuk ke sini dia akan pindah dimensi. Bentar. Ini Seperti apakah ada hubungannya sama mayat yang itu? Ya, oke, mungkin aku bisa recap sedikit lagi di sini. Jadi dulu pernah ada kejadian bahwa ada seseorang yang awalnya tuh mau, itu benar kata Bapak Inapan, memandikan hewannya di sini, tapi malah tenggelam. ya betul sekali. Padahal hewannya selamat. Yang awalnya kambingnya itu nyemplung dan niatnya yang mandiin kambing itu mau nolongin kambingnya, kambingnya naik ke atas malah dianya yang tenggelam seperti itu. Jadi kalau saya mengisyaratkan tanah ini tanah kutukan. Dalam arti begini, tanah ini setiap tahunnya meminta tumbal. Setiap tahunnya meminta tumbal tanah ini. Siapa yang minta tumbal? Yang anak kecil itu tadi, bukan? Bisa dikatakan dari segi anak kecil itu, bisa juga dari sosok simbah perempuan yang ada di situ dari tadi ngeliatin ke saya. Jadi ngeliatin ke saya sambil ngelirik seperti itu. Jadi tiap kali simbah perempuan itu memberikan isyarat, pasti ada orang yang mati. Kita langsung ke situ aja. Kita ada di sebelah sini beliau. Ini beliau ada di sini. Sini? Maaf, tingginya beliau di sini nih. Oh. Ini face to face dengan saya beliau di sini. Cak, posisi maaf ya. Posisi beliau itu seperti ini. Ini sambil memegang sesuatu gitu. Yang lihat ini. Nah, dia tuh jalannya kan gini. Nah, dia ini bertanya, apa yang ingin kamu gali ke saya dan kamu ingin mengetahui apa? Sambil tersenyum, tapi senyumannya itu seakan membawa isyarat sesuatu ya. Iya. Sosok beliau nih, sosok nenek ini, apa ada hubungannya kah? Atau nenek ini emang udah dari dulu gitu? Atau ada hubungannya sama tragedi yang tragis itu? Beliau ini sudah ada sebelum kejadian itu ada. Kejadian itu terjadi sebagaimana untuk pengingat manusia. Sebagaimana manusia hidup itu, ya beliau hanya mengatakan, apa sih yang kalian cari kalau tidak hanya sekantong beras yang kalian rebutkan di sini? Ya, paham. Tapi selain itu, setelah kejadian tragis yang 2015 itu, mulai ada kejadian-kejadian aneh yang lainnya. Contohnya waktu itu ada pasangan suami istri di sini yang meninggal dengan cara yang nggak wajar.